Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi samii 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa shalli wa sallim 'ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. أصبحنا وأصبحنا بالله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أما بعد الجماعة الكرام جماعة صلاة subuh yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hayakumullah. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak saya ucapkan pada seluruh jemaah, wabil khusus Al-Ustaz Ketua DKM Masjid. Semoga insyaallah kita semua pada subuh Ramadan yang ke-6 ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua, ketaatan kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian saya sebagai orang Palestina datang jauh-jauh dari sana, dari bumi Parahmadi, saya mengucapkan atau menyampaikan salam cinta dan salam hangat, salam besar dari umat Islam, teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina, yang mana mereka sampai saat ini, sampai detik ini belum aman, belum merdeka, belum aman. Makanya saya sangat berharap dengan harapan saya kita mendoakan mereka pada bulan Ramadan ini. Kita bertanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga insyaallah Palestina, saudara-saudara kita di sana menjadi merdeka seperti keadaan kita di Indonesia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Masya Allah jemaah sekalian, ini Ramadan dan terasa sudah hari ke-6. Cepat sekali ya, cepat sekali. Besok beberapa hari lagi ya kita mungkin masuk hari terakhir dan tidak ada kesempatan lagi untuk untuk menjadikan Ramadan ini musim ibadah yang terbaik. Karena Rasulullah dalam sebuah hadis sahih mengatakan, "Rahina anfuhu man adraka Ramadan wa lam yaghfir lahu." Ini Allah jemaah sekalian, ini hadis yang perlu kita semua paham terkait Ramadan. Apa itu rahina anfuhu? Dalam bahasa Arab itu orang yang menyampaikan kepada orang lain sesuatu yang esensial atau sesuatu yang penting, dia bilang rahina anfuhu, artinya celakalah orang kalau dia tidak bisa menebus sesuatu seperti itu. Ya. Kata Rasulullah, celakalah atau semoga Allah mencelakakan orang, menjauhi orang yang pernah dapat Ramadan 30 hari lalu dia tidak diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jemaah sekalian, ini sekarang kita berada di hari ke-6 dalam musim ibadah yang terbaik. Kalau ada orang yang keluar dari musim ini masih rugi, musim lain ya, musim apa? Kayak contoh, ya setiap kita ada usahanya, jual beli, ada yang berdagang, bisa jadi sepanjang tahun bangkrut. Tapi kalau datang musim, barangnya yang dia jual dan tetap dia bangkrut, itu musibah. Betul ya? Coba kita lihat sekarang, banyak jenis barang yang nampak yang muncul di Ramadan karena ini musim
Dan juga subhanallah, ini Ramadan musim ibadah. Kalau sepanjang tahun orang rugi dalam kebaikan, rugi dalam ketaatan, kalau belum dari Ramadan tetap juga rugi, itu artinya memang dia tidak tahu ini seperti itu. Jemaah sekalian, kata para ulama waktu menjelaskan hadis ini, bahwasanya di mafhum dari hadis Rasulullah ini, seluruh umat Islam harus diampuni dosanya oleh Allah di Ramadan, kecuali yang tidak mau atau orang yang mengabaikan kebaikan. Bagaimana caranya? Ada orang yang tidak mau, ada orang yang tidak ingin diampuni dosanya. Sebenarnya betul ada. Kayak banyak manusia yang cuit semua. Oleh Anda bikin hari-hari yang biasa. Ya, seperti apa? Contoh apa? Seperti orang yang diberikan modal harta. Ya, kemarin ada orang yang diberikan toko atau rumah yang strategis tempatnya sangat luar biasa. Lalu disuruh, ayo buka usaha. Ini modalnya, ini tempatnya, ini barangnya, ini. Lalu dia beberapa bulan lagi dia bangkrut, dia rugi. Ini orang tidak tahu mengelola harta, tidak tahu bikin apa-apa. Ini Ramadan sama. Allah memberikan kita Quran ini 28, 29, 30 hari. Allah mengatakan, wahai hambaku, ini musim untuk dihapus semua dosa-dosa. Ayo rajin ibadah dalam 30 hari ini. Ada manusia, ada hamba Allah yang mengatakan, saya tidak mau, saya sibuk, ada urusan, saya tidak mau. Bayangkan jemaah sekalian, datang bulan seperti ini sampai sekarang masih ada umat Islam yang bermusuhi sama muslim yang lain. Dia tidak memperbaiki hubungan sama muslim yang lain. Padahal ini musim al-musamahah, musuh kecintaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang bulan Ramadan, orang yang tidak salat tetap tidak salat. Padahal ini musim ibadah yang terbaik. Ya, untuk Allah memudahkan proses ibadah dalam bulan ini, ya, supaya itu dipikirkan. Ya, kalau sepanjang tahun sifat itu aktif 24 jam, tempatnya di mana? Di sini di samping telinga. Sekarang di Ramadan sifat tidak ada, iblis tidak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita dalam bulan Ramadan. Kata Rasulullah, tusaffahu syaitan dalam dunia tidak ada. Lalu masih ada yang cuci dalam bulan Ramadan ini. Masih terdengar, masih. Waktu salat Jumat kemarin di Ramadan, banyak orang di pasar jual beli tidak salat. Ya. Jumat yang pertama masih ada yang tidak salat, masih ada. Makanya ikhwan fillah jemaah sekalian, rugi kita. Kalau keluar dari Ramadan, sesuai dengan keadaan kita masuk. Ya, betul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua petunjuk dan hidayah, dan memberikan kita semua ampunan dan besar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ayolah kita berdoa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata para ulama kita, ulama Islam, ulama fikih, yang bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan salat 5 waktu, 17 rakaat, betul ya? 17 rakaat, 4 zuhur, 2 subuh, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya, total 17 rakaat. Inilah sesuatu yang paling pertama yang akan dihisabkan pada hari kiamat. Kata Rasulullah, kalau salatnya baik, idza salahat salatuhu salaha baqil amal, wa idza fasadat salatuhu fasada baqil amal. Kalau salatnya lurus, ya, salatnya sah, salatnya lengkap, yang lain gampang bisa lurus. Tapi sebaliknya juga,
yang luar biasa, tapi ada sedikit kekurangannya. Apa itu syirik? Dia tidak salat. Ini bukan kekurangan sedikit. Bahkan di kawasan di sana, negara saya di situ, kalau ada orang datang melamar anakku atau keluarga aku, ya, dia mau nikah. Kalau dia orang kaya, kalau dia orang sopan, orang baik, orang apapun hebatnya, lalu dia tidak salat, ditolak, tidak bisa dinikahkan sama Allah atau anaknya atau yang ini. Tidak bisa. Kenapa jemaah sekalian? Karena salat ini adalah pusat perhatian hati atau kehidupan. Dan juga ikhwan fillah jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala wajib la yaqbal illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang terbaik. Makanya salat kita ini kata para ulama tidak sembarang dilaksanakan karena sudah ditentukan dalam Islam bagaimana caranya, bagaimana sunnah-sunnahnya, bagaimana kewajibannya. Coba lihat. Ada banyak jenis ibadah yang lain yang tidak ditentukan caranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti zikir, istighfar. Tidak ada zikir yang wajib. Semua kita terserah bapak dan ibu. Kita mau doa apa, mau zikir apa, mau istighfar apa, sedangkan semoga Allah menerima. Nah, sedekah itu dalam Islam tidak pernah disebut nominalnya berapa. Terbuka ya, terserah ikhlas dari bapak dan ibu. Namanya sedekah. Banyak jenis ibadah yang diberikan kesempatan kepada kita lakukan dan istighfar. Kecuali sholat tidak boleh kita melaksanakan kayak asal-asalan atau dilaksanakan kayak sembarang, tidak boleh. Ustaz, Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Sayang, tidak ada masalah dengan salat seperti ini. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Bisa jadi salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada sesuatu yang salah dalam rukun salat. Kenapa saya bilang rukun salat? Karena para ulama berijma' bahwasanya rukun salat adalah inti dari salat. Bukan sunnah, bukan wajib. Kata rukun salat adalah inti dari salat kita. Yang mana perlu kita perbaiki dan perlu kita belajar dan perlu kita sempurnakan jemaah sekalian. Termasuk rukun salat yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita adalah rukun nomor 3. Sebenarnya yang seharusnya saya bahas pada subuh hari ini adalah rukun salat nomor 3. Rukun salat nomor 3. Karena memang rukun salat nomor 3 itu sangat butuh dipelajari. Kenapa? Karena ini rukun berkaitan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Dan memang kita bukan orang Arab atau ini bahasa asing, berarti susah bagi sebagian dari kita. Sedangkan rukun-rukun yang lain yang jumlahnya 13 bisa dibilang mudah atau gampang. Contoh rukun bisa dibilang gampang insyaallah. Karena tidak butuh bahasa ya, bisa rukuk tanpa bahasa. Sujud tidak butuh bahasa. Ya, sami Allahu liman hamidah tidak butuh bahasa. Tapi rukun nomor 3 memang dia butuh apa? Bahasa Arab yang mana tidak boleh salah dan kurang artinya dan maknanya harus disempurnakan jemaah. Maka dari itu rukun nomor 3 adalah baca surah Al-Fatihah, yang mana insyaallah dalam 3 menit yang tersisa kita akan coba menjelaskan kembali bagaimana cara membaca
membaca surah Al-Fatihah sesuai dengan bacaan yang benar, yang tidak berubah makna atau mengganti arti dari ayat-ayat. Sebagai informasi, saya menyampaikan bahwasanya dalam Islam kita, kalau ada kesalahan dalam surah Al-Fatihah, kesalahan ini fatal atau besar, kesalahan ini berubah makna atau berubah arti, maka sholat kita tidak sah, harus diulangi, atau paling tidak diulangi satu rakaat yang sahih bacaan. Kenapa? Karena hukum membaca Al-Fatihah adalah rukun, bukan wajib. Kalau wajib masih bisa dimaafkan, tapi kalau rukun tidak bisa dimaafkan. Jelas ya? Makanya rukun dalam bahasa Arab berarti tiang, dan surah Al-Fatihah ini adalah tiang dalam sholat. Izinkan kami dulu pada subuh hari ini menjelaskan sedikit ayat demi ayat bagaimana cara membaca Al-Fatihah, singkat saja 2 menit sampai 3 menit. Insya Allah jamaah bisa perhatikan baik-baik, mendengar baik-baik bagaimana membaca huruf-hurufnya surah Al-Fatihah. Saya akan mulai, atau kita berikan 2 sesi ya kalau bisa. Sesi pertama itu ulangan Al-Fatihah, sesi kedua nanti saya serahkan mikrofon kepada moderator ya, dan jamaah semua. Kalau ada yang mau maju di depan membaca Al-Fatihah ya, atau mau memperdengar bacaannya, atau barangkali ada yang mau bertanya, ada yang mau diskusi, insya Allah bisa dalam berkat kedua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kajian kita ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya memulai, mohon perhatiannya Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian yang mulia, ini perlu kita perhatikan baik-baik, harus kita perhatikan karena ayat ini ya sangat bahaya menurut saya. Banyak sekali, bukan jutaan, bukan puluhan jutaan, bahkan bukan ratusan jutaan, lebih banyak lagi yang membaca ayat ini salah, tapi mereka tidak sengaja. Dibaca seperti ini, Alhamdulillahi rabbil alamin, diganti 2 huruf, yaitu huruf H dan huruf A. Jadi huruf H ditukar atau ditambah menjadi huruf H, hafid, H seperti hafid. Al-alamin menjadi al-alamin pakai hamzah. Yang sebagai informasi, ini bisa berubah makna atau mengganti arti jamaah. Itu bahaya sekali. Ya, jadi alhamdulillah, daripada segala puji hanya milik Allah, menjadi alhamdulillah, yaitu kematian atau mematikan api yang lagi nyala. Ini yang makna yang salah. Harus dibaca alhamdulillah dari ujung tenggorokan al-ha, bukan al-ha. Yang kedua, al-alamin, bukan al-alamin, jangan pakai hamzah atau alif, al-alamin. Yang benar al-alamin dari ujung tenggorokan. Saya ulangi. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ini sama juga, jangan dibaca ar-rahmanir rahim karena beda arti. Hurufnya bukan ha, ar-rahmani ar-rahim,
tapi Ar-Rahmanir Rahim pakai huruf ha sama sekali. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki ini Maliki jangan disukukan huruf kafnya sehingga menjadi Maliki Yaumiddin, disukukan atau dimatikan huruf kaf itu salah sama. Harus dibaca bagaimana? Maliki kasrah dulu. Maliki Yaumiddin. Lalu kata ad-din dijelaskan huruf D bukan huruf T, ad-din. Ad-din dua din. Ad-din hari pembalasan atau hari kiamat. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka harus dijelaskan tasdidnya iyyaka karena di sini dua bukan satu, jadi yang benar iya bukan iya. Kalau iya kan itu beda arti dan tidak sah bacanya. Nah, bukan na'budu pakai alif. Kalau na'budu pakai alif beda arti. Nasta'in bukan nasta'in pakai alif. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta maaf kalau agak cepat karena waktu kita terbatas. Jadi ya cepat saja, sedikit saja. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina harus diperhatikan huruf H agar supaya tidak hilang suaranya, karena ini huruf H adalah huruf yang sifatnya belum ada. Kalau dibilang ihdina dibaca ihdina tidak jelas huruf H-nya. Harus ihdina yang jelas. As-sirata dikembalikan semua hurufnya, jangan ditipiskan as-sirata. Yang benar as-sirata semua hurufnya kembali, harus dikembalikan. Al-mustaqim bukan al-mustaqim pakai huruf K, hurufnya Q kembali. Al-mustaqim bukan Q. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alladzina bukan allazina, si huruf zebra ya. Ayat sahih itu zat sama itu yang benar. Lihat harus kelihatan di antara gigi. Alladzina bukan allazina. An'amta alaihim bukan an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairi bukan ghairi. Al-maghdubi bukan al-maghdubi. Alaihim bukan alaihim. Waladdallin bukan waladdallin pakai huruf D. Hurufnya dha tebal karena beda arti kalau dibaca ad-dalin pakai huruf D, yang benar pakai huruf dha tebal. Lalu kata yang terakhir ini harus dipanjangkan, dimakan 6 harakat, bukan 5, bukan 4, bukan 2. Waladdallin namanya badul lazim 6 harakat. Bisa diukur dengan jari. 1 harakat angkat turun jarinya 1,
2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti menjadi kebiasaan tidak butuh ditukar dengan diukur dengan jari. Termasuk sunnah Rasulullah juga di ujung surah Al-Fatihah disunnahkan kita mengaminkan amin. Ini hukumnya sunnah bukan wajib, yang mana artinya terimalah ya Allah doa kita. Karena dua ayat yang terakhir, ayat nomor 6, ayat nomor 7 adalah doa. Lalu kita mengatakan amin, terimalah ya Allah doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan bacaan kita dan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Ini kurang lebih seperti ini bagaimana cara kita baca surah Al-Fatihah sesuai dengan bacaan Rasulullah SAW. Saya berharap insyaallah azza wa jalla jemaah bisa belajar dan memperbaiki lagi bacaan surah Al-Fatihahnya agar supaya insyaallah salat kita menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.